Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube kami, Eka Wardani Channel, Jejak Dani atau podcast kami Rumah Rimbawan. Hari ini kita akan bahas pohonku sedekahku. Hai guys, mumpung masuki musim penghujan, yuk kita mulai menanam pohon. Pohon adalah tempat menumpang hidup. Dari pohon kita bisa melihat kebesaran ilahi. Pohon adalah sumber kebahagiaan. Menanam pohon itu berpahala. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Manusia tidak bisa terlepas dari tanaman dan pepohonan, apalagi pohon juga menghasilkan oksigen. Menanam pohon tidak akan menjadi sia-sia jika kamu mau memeliharanya agar manfaat pohon bagi kehidupan semakin terasa besar dampaknya. Apa saja manfaat penting pohon bagi kehidupan? Manfaat penting pohon bagi kehidupan antara lain yang pertama, pohon menghasilkan gas oksigen pada siang hari. Berdasarkan riset, seorang manusia menghirup 740 kg oksigen sepanjang tahun atau rata-rata setengah kilogram per hari. Kalau penduduk bumi saat ini berjumlah sekitar 7,7 miliar lebih, berapa miliar tonkah oksigen yang harus dipasok agar semua penduduk bumi bisa terus bernafas? Selain itu, berapa pohon yang harus ditanam untuk dikonsumsi dari jenis biji-bijian, buah, dan sayuran? Perlu diketahui bahwa setiap pohon bisa mengkonsumsi oksigen 1,2 kg per hari. Artinya dalam satu hari pohon bisa mensuplai oksigen untuk 3 orang per harinya. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga ada 6 orang, berarti rumah tersebut minimal ada 2 pohon yang ditanam di halaman rumahnya untuk memenuhi kebutuhan oksigen. 2. Pohon menyerap gas karbon dioksida dan gas-gas beracun pada siang hari. Gas karbon dioksida merupakan salah satu gas penyumbang terbesar dalam emisi gas rumah kaca, di mana gas-gas ini menyebabkan lapisan ozon semakin menipis dan membuat bumi semakin panas. Perubahan iklim global secara ekstrim bisa terjadi dan mengakibatkan kerusakan di permukaan bumi seperti banjir, keringan, tanah longsor, air rob, serangan hama penyakit, dan sebagainya. Pohon memiliki sistem tersendiri yang sudah Allah ciptakan, yaitu mesin alami untuk melakukan proses fotosintesis berbahan bakar karbon dioksida dan sinar matahari menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yang ketiga, akar pohon mampu menyerap air hujan yang masuk ke dalam tanah dan mengikat air tanah itu serta mencegah air tanah itu menguap, lalu mencegah banjir pada saat musim hujan. Air yang terikat itu akan menjadi munculnya sumber mata air atau sekurang-kurangnya menjaga stabilitas debit mata air. Yang keempat, pohon menghasilkan bunga, buah, daun, batang, kayu, biji, dan akar yang bermanfaat bagi manusia dan hewan. Selain sebagai sumber makanan dan bahan bangunan rumah, juga sebagai bahan dasar obat-obatan, juga potensi meningkatkan perekonomian masyarakat. Kelima adalah pohon menjadi rumah tempat tinggal sumber bahan makanan berbagai organisme seperti burung, kupu-kupu, lebah, serta mikroorganisme lainnya. Maka dari itu Nabi SAW mewanti-wanti di dalam sabdanya, hadis riwayat Bukhari dan Ahmad, beliau bersabda,
Jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum terjadi hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis ini adalah pralambang bahwa desah nafas manusia tergantung dari pohon yang ditanam dan buah yang diketam. Melihat besarnya pahala menanam pohon dari berbagai jenis, sudah sepantasnya seorang muslim itu melakukan penghijauan dengan menanam pohon, baik pohon konservasi atau pohon buah-buahan. Pahala ekologi menanam pohon yang membuat langit cerah, polusi merendah, dan lapisan ozon tidak menipis. Selain itu, pada pohon pula burung-burung bernyanyi. Bahkan tak jarang burung mencari makan di pohon itu. Tentu ini menjadi pahala tersendiri bagi petani. Nabi SAW bersabda, apa yang dicuri dari tanaman tersebut merupakan sedekahnya. Apa yang dimakan oleh binatang buas dari tanaman itu merupakan sedekahnya. Tidaklah dikurangi atau diambil oleh seseorang dari tanaman itu kecuali merupakan sedekahnya. Hadis riwayat Muslim. Secara psikologis, manusia menyukai keindahan alam yang menghijau, taman, air yang mengalir. Maka surga yang dijanjikan juga digambarkan seperti itu. Allah SWT menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 25, bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Manusia menikmati surga di dunia bisa dengan cara melestarikan lingkungan. Oleh karena itu, ayo kita budayakan menanam pohon. Nandur nggo anak putu, sak uwong selawe uwit sak lawase urip. Menanam buat anak cucu, satu orang 25 pohon selama hidupnya. Mari menjaga kelestarian pohon agar hutan tetap lestari sebagai investasi dunia akhirat untuk menyelamatkan bumi. Salam lestari, lestari hutanku, sejahtera rakyatku. Salam rimba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye.